siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Rule of Law dan hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niwayan Krisnita Putri. Saya adalah mahasiswa kelas F, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Langsung saja ya teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas satu persatu tentang Rule of Law dan hak asasi manusia serta bagaimana hubungan antara keduanya. Secara umum, Rule of Law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan penjabat-penjabat secara individual. Jadi, dapat dikatakan bahwa suatu negara harus menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi sehingga keadilan di negara itu dapat dilayani melalui peraturan dan prosedur hukum yang ada. Negara kita sendiri adalah merupakan negara hukum, di mana hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum. Bagaimanakah prinsip-prinsip daripada Rule of Law itu? Yang pertama, Rule of Law berprinsip sebagai supremasi aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan, dalam artian seseorang hanya boleh dihukum jika ia memang melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka hukum. Nah, hal ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat biasa maupun para pejabat sekalipun. Dan yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Strategi pelaksanaan Rule of Law diantaranya yang pertama, keberhasilan atau the enforcement of the Rule of Law yang harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan. Yang kedua, Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa kita. Dan yang ketiga, Rule of Law sebagai legalisme yang memuat wawasan sosial dan hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus ditegakkan secara adil dan memihak pada keadilan. Faktor-faktor dari Rule of Law diantaranya adalah yang pertama, hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang. Undang-undang harus dibuat dengan mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang. Yang kedua, yaitu penegak hukum, di mana seluruh pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum disebut penegak hukum. Dan yang ketiga, sarana atau fasilitas hukum, di mana meliputi tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Dan yang keempat, masyarakat. Masyarakat harus mampu memahami serta mentaati peraturan hukum yang berlaku di dalam lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu kebudayaan, di mana kebudayaan itu mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, di mana apa yang dianggap baik maka harus dianut dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Oke guys, materi selanjutnya adalah mengenai hak asasi manusia. Nah, secara umum, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu. Dasar hukum hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dan yang kelima, ada Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Dan yang keenam, ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan penghukuman. Dan yang ketujuh, ada Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang kedelapan, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Dan yang kesembilan, ada Keputusan Presiden nomor 181
tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dasar hukum hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dan yang kelima ada Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia, dan yang keenam ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman, dan yang ketujuh ada Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan yang kedelapan ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan yang kesembilan ada Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dasar hukum hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949, yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, dan yang kelima ada Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia, dan yang keenam ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman, dan yang ketujuh ada Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan yang kedelapan ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan yang kesembilan ada Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun ciri pokok hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diminta, diberi, atau diwariskan karena merupakan pemberian Tuhan sejak seorang individu lahir ke dunia. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, suku bangsa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar karena tidak seorang pun mempunyai hak untuk melanggar hak milik orang lain. Nah, HAM sendiri terdapat beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan untuk bergerak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada hak asasi ekonomi yang meliputi kebebasan untuk memiliki, membeli, menjual, dan memanfaatkan suatu produk. Dan yang ketiga ada hak asasi politik yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada hak asasi sosial dan kebudayaan yang meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada yang dinamakan dengan right legal quality, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Dan yang terakhir ada procedural right, yaitu hak asasi untuk mendapatkan tata cara perlakuan peradilan. Oke guys, kali ini kita masuk pada pokok pembahasan materi yang terpenting dalam video ini, yaitu bagaimana hubungan antara rule of law dan hak asasi manusia. Langsung saja, rule of law berhubungan dengan hak asasi manusia karena
rule of law itu diperlukan untuk menjamin agar hak asasi manusia bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki dan melekat pada setiap individu sejak ia lahir ke dunia, dan hak ini haruslah dihormati dan tidak dapat diambil dari individu tersebut. Nah, namun dalam kenyataannya banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, sehingga untuk melindungi hak asasi tersebut diperlukanlah rule of law ini, yaitu aturan hukum yang kuat dan dapat melindungi setiap orang secara adil di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap orang akan mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum. Nah, hal ini sangat sesuai dengan prinsip rule of law, di mana keadilan terjamin secara merata di mata hukum tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain sebagainya. Oke guys, itulah sedikit pemaparan materi tentang rule of law dan hak asasi manusia dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih telah menonton video singkat ini. Bye-bye.